Selamat datang di channel Zona One Piece. Di channel ini saya membahas tentang dunia anime dan manga. Ini termasuk ulasan dan analisis bab, video yang dibuat hanya untuk memberikan fakta, informasi dan hal-hal menarik tentang One Piece. Ya, seperti yang kita tahu, kekuatan Gear 5 Luffy memang sangatlah luar biasa dahsyat. Luffy mampu melakukan apapun sesuai dengan imajinasinya. Bahkan hal ini pun membuat seorang makhluk terkuat di dunia One Piece benar-benar sangat kerepotan. Lalu di akhir manga One Piece chapter 1049, Kaido telah merasakan bagaimana pukulan telak yang membuatnya terpental melesat jatuh dari atas tengkorak Onigashima. Namun sayangnya belum ada pengumuman resmi dari sang narator, apakah Kaido ini benar-benar kalah atau justru akan bangkit kembali. Tetapi yang jelas, jika Kaido nantinya berhasil dikalahkan, artinya keseimbangan dunia One Piece akan terganggu. Ya, seperti yang kita tahu, di dunia One Piece, keseimbangan lautan dijaga oleh 3 kunci kekuatan besar, di mana ketiga kunci inilah yang menjadi pemegang kekuasaan lautan One Piece, yaitu Angkatan Laut, Shichibukai, dan juga keempat Yonko. Namun pada hasil pertemuan Reverie, pemerintah dunia dan para raja yang merasakan bagaimana dampak negatif dari adanya Shichibukai memutuskan untuk menghapus kerjasama antara bajak laut dan pemerintah dunia. Nah, karena satu dari 3 kunci kekuatan besar lautan telah hilang, maka pemerintah dunia pun mensiasati mengganti Shichibukai dengan SSG yang dikatakan kekuatannya jauh lebih besar dari seorang Shichibukai. Artinya, hal ini pun membuat keseimbangan dunia One Piece tetap terjaga. Namun masalahnya, kini pertempuran besar di negeri Wano membuat 2 dari keempat Yonko harus tumbang. Dengan kata lain, hal ini pun akan membuat lautan di dunia One Piece akan kembali kacau. Ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Doflamingo pada manga One Piece chapter 801. Siapakah yang akan menguasai lautan sekarang? Mungkinkah itu adalah salah satu dari Yonko? Atau mungkinkah itu adalah salah satu dari Shichibukai? Atau salah satu dari Supernova? Keluarga Di yang selama ini semua orang bicarakan, bagaimana dan kapan mereka akan muncul, dan siapa yang akan saling berkhianat. Katakanlah semua itu pada kaum bangsawan, bahwa mereka harus bersiap-siap dijatuhkan dari kekuasaan. Perang terbesar sepanjang sejarah telah dimulai. Setelah perang besar di Marineford saja, kita bisa melihat bagaimana wilayah lautan di dunia One Piece benar-benar dibuat kacau hanya karena telah kehilangan satu Yonko saja, yaitu Shirohige. Apalagi saat ini, kekalahan 2 Yonko akan memancing pergerakan besar-besaran para bajak laut untuk merebut kekuasaan dari seorang Yonko yang telah ditinggalkan. Bisa dibayangkan bukan bagaimana kekacauannya akan terjadi? Apalagi jika wilayah tersebut bukan bagian dari afiliasi pemerintah dunia. Tentunya ini bisa menjadi sebuah kue yang sangat lezat di mata para bajak laut. Nah, lalu kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, siapakah yang akan menggantikan posisi 2 kursi seorang Yonko yang telah kosong? Jawabannya sudah jelas, bajak laut yang memiliki kekuatan besarlah yang akan mendapatkan gelar Yonko. Dan mereka yang dianggap oleh pemerintah dunia dan juga angkatan laut sebagai ancaman yang sulit untuk dikalahkan. Namun tentunya ada pertimbangan lain untuk bisa menjadi seorang Yonko. Karena untuk menjadi seorang Yonko bukan hanya soal kekuatan saja, tetapi lebih dari itu. Pengaruh, koneksi, kekuasaan, dan pengetahuan tentang lautan One Piece adalah yang harus dimiliki oleh seorang Yonko. Karena apabila hanya berbekal kekuatan saja, sudah jelas tidak akan pernah bisa menaklukkan buasnya lautan One Piece. Nah, Luffy yang saat ini mengincar gelar sebagai seorang raja bajak laut, tentunya tidak akan pernah tertarik untuk menjadi seorang Yonko. Bagi Luffy, kekuasaan, politik, dan pengaruh bukanlah hal yang penting. Karena pada manga One Piece chapter 1049, Luffy hanya ingin menciptakan dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Ya, memang terdengar konyol, namun sadar atau tidak, kesenjangan sosial, perbudakan, dan penindasan menjadi hal yang dianggap benar di mata pemerintah dunia. Dan secara tidak langsung, apa yang ingin Luffy ciptakan akan mengubah semua itu. Walaupun saat ini Luffy masih belum menyadari dampak yang sangat besar bagi dunia One Piece setelah kalahnya 2 Yonko di pertempuran negeri Wano. Di sisi lain tentunya berita besar mengenai kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom oleh aliansi bajak laut topi jerami akan membuat Luffy menjadi incaran para bounty hunter atau pihak angkatan laut
mereka tentunya tidak akan meremehkan lagi kelompok bajak laut topi jerami yang memiliki nilai bounty yang sangat tinggi dibandingkan dengan kelompok bajak laut lainnya. Jelas hal ini pun tentunya akan sangat merepotkan. Selain itu, beban untuk menjaga wilayah yang berhasil Luffy selamatkan dari penjajahan yang dilakukan oleh para bajak laut akan menjadi PR besar bagi aliansi bajak laut topi jerami. Belum lagi pemerintah dunia yang haus akan kekuasaan tentunya tidak akan membiarkan wilayah tersebut dikuasai oleh para bajak laut. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, perebutan kekuasaan inilah yang mengakibatkan keseimbangan dunia One Piece akan berguncang. Jelas, hal ini pun tidak diinginkan oleh pemerintah dunia, dan kemungkinan besar, satu-satunya cara untuk bisa mengatasi hal ini adalah menggabungkan ketiga kunci kekuatan, ya, Angkatan Laut, SSG, dan juga Yonko. Lalu siapakah Yonko yang mau bergabung dengan pemerintah dunia? Memang saat ini hanya tersisa 2 Yonko saja, yaitu Akagami no Seng dan Marshal D. Teach. Pertemuan Seng dengan Goro Seng menjadi sebuah indikasi jika Seng akan melakukan sebuah pergerakan untuk menghentikan semua kekacauan yang ada di dunia One Piece. Karena seperti yang kita tahu, jika kelompok bajak laut Seng ini terlihat selalu mengutamakan keseimbangan dunia One Piece, bukan hal yang tidak mungkin jika Seng akan menemui Luffy untuk menghentikan kekacauan yang lebih besar terjadi. Nah, banyak yang salah mengira jika Luffy adalah dalang dibalik kekacauan besar yang akan terjadi. Justru bajak laut Kurohige lah yang akan menjadi ancaman besar bagi keseimbangan dunia One Piece. Itu sebabnya Seng pernah mengatakan bahwa dia akan segera bertemu dengan Luffy. Seng tahu potensi kekuatan buaya iblis legendaris di tangan orang yang tepat, dan sadar atau tidak, sebenarnya keanehan ini sudah mulai tercium saat Seng datang ke pertempuran besar di Marineford. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika Seng ketika itu tidak datang ke pertempuran Marineford. Ya, korban dalam perang tersebut akan semakin bertambah, baik di pihak Angkatan Laut ataupun aliansi bajak laut Shirohige. Ditambah lagi apa yang dilakukan oleh Kurohige, jelas akan menjadi sebuah ancaman besar. Karena secara tidak langsung, jika sosok kuat yang ada dalam pertempuran besar di Marineford dihabisi oleh kelompok bajak laut Kurohige, akan membuat Kurohige semakin dekat dengan One Piece. Dan Seng tidak ingin hal itu terjadi. Itu sebabnya kenapa Seng datang ke pertempuran Marineford, karena Seng tahu Kurohige akan merencanakan semua ini. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Seng telah mengamati Kurohige ini sejak dia masih kecil. Apalagi konflik kedua karakter ini semakin membuat Seng tahu jika Kurohige benar-benar menjadi bajak laut yang harus diwaspadai. Dan di sisi lain, kerugian pemerintah dunia yang diakibatkan oleh kelompok bajak laut Kurohige pun tak main-main. Contohnya saja seperti kaburnya para tahanan Impel Down level 6, yang jelas-jelas ini sangat membuat malu pemerintah dunia. Dan satu hal lagi, Seng pernah menghentikan Kaido untuk tidak datang ke pertempuran Marineford, karena Seng menginginkan Kaido untuk menguji kemampuan Luffy, apakah Luffy mampu mengalahkan seorang Yonko atau tidak. Jadi kesimpulannya, kita bisa asumsikan jika sebenarnya Seng memang sengaja memberikan kekuatan buaya iblis Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika kepada Luffy untuk melawan bajak laut Kurohige di masa depan. Barulah setelah Kurohige berhasil dikalahkan, Seng akan menghentikan Luffy bersama dengan pemerintah dunia. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.